yang harusnya kalian nasehatin itu ya kakak kalian tuh, Sela Saukia gitu. Gue juga minta maaf sama ibunya Sela Saukia karena waktu itu kan sempet ibunya bilang di Mekah kalau nggak salah sambil meluk gue, jangan berantem sama Sela ya. Gue nggak pernah berantem sama dia. Dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah. Permasalahan ini Isa Zega sampai bisa umroh itu kan dari dia. Jadi harusnya keluarganya Sela Saukia ini ya nasihati nih yang namanya Sela Saukia. Coba deh diruntutin dari awal permasalahan itu karena apa? Penistaan agama dong, memberkati si Syahrul kan? Nah, jangan sampai lengah nih. Jangan gara-gara huru hara ini si penista agama itu tidak ditindaklanjuti. Jangan lengah. Ini laporannya udah mulai jalan nih guys. Berikut story yang bisa kalian baca sendiri. Oke, dari laporan ini atau foto ini kalian juga bisa lihat sendiri bahwa memang laporannya berjalan ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian captionnya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Warrior Isa Zega dan dibantu oleh Travel SS Tour akhirnya jalan dan mulai pemanggilan saksi-saksi nih katanya gitu. Oke, jadi si Erlin ini kembali tersulut emosinya ketika Nikita Mirzani itu melakukan live ya beberapa waktu lalu dan menyebutkan ya mending kita adu tinju lah ibaratnya ya, di ring tinju aja deh gitu. Kemudian Nikita Mirzani siapapun aku lawan, mau si SS, mau adiknya, mau ibunya gitu. Memang ada kata-kata itu ya. Kita saksikan sedikit videonya biar kalian paham dulu. Di ring tinju sama Herlin kan pesut, mau sama Herlin sama kakaknya sama ibunya sama ibunya. Nah, gara-gara video itu akhirnya dia wah, story-nya udah kayak kereta api ya. Kita langsung aja nih, kita putar videonya. Ih, ngakak banget aku sumpah. Aku udah habis ketawa dari tadi sampai berair mataku, sumpah ngakak ya. Dan itu semua postingan dari netizen ya. Ya ampun, emang netizen ini super ger. Oke, jadi kembali memanas ketika Nikita Mirzani itu bawa-bawa suaminya si Herlin memang ketika itu. Nah, pokoknya singkat cerita si Herlin nggak terima lah ya suaminya dibawa-bawa segala macam. Nah kemudian kan ada tantangan dari Nikita Mirzani, bukan tantangan sih sebenarnya, daripada bacot doang mending langsung aja deh tanding di ring tinju gitu ya. Kemudian Herlin kan membela gitu, ya nggak mungkin lah, mending sama laki aku aja atau enggak sama suaminya KSS katanya gitu. Nih video seperti ini. Sekarang gini aja ya, kau tuh nggak usah nantang-nantang aku ke ring tinju, nantang mama aku ke ring tinju, nantang kakakku ke ring tinju, ya kan? Nantangin aku ke ring tinju. Mohon maaf ya say, ya mohon maaf ya perempuan, ya kita ini wanita berhijab ya, bukan wanita telanjang kayak kau ya, beda, kita tuh beda ya. Sekarang gini aja, biar sama-sama fair ya kan, aku tantang kok suami aku dengan cowok kau itu ke ring tinju ya, atau mau bebas atau mau ke ring tinju, biar kita buktikan siapa yang botita. atau ada lagi. Mending gak usah bawa-bawa cewek berhijab atau cewek nggak berhijab ya. Kalau mulutnya sama aja apa bedanya? Atau suami Kak Sela dengan cowok. Aku nggak belain salah satu nih guys. Banyak yang bilang katanya akun ini akun buzzer, dibayar oleh Nikita Mirzani, terlalu pro ke Nikita, terus bilang katanya gak netral segala macem. Ya kalau aku mah kalau ada yang bayar mau, tapi pada kenyataannya nggak ada. Nih aku independen jalan sendiri. Ya apa yang aku sampaikan di konten-konten aku sebelumnya real ya, karena opini aku sendiri. Ya kalau memang ada yang nggak sependapat, ya nggak apa-apa, sampaikan aja di kolom komentar gitu. Nah mungkin bedanya sama akun-akun yang lain, yang akun-akun re-upload tuh ya, yang ambil story kemudian di-upload, itu nggak diserang komentatornya karena memang nggak ada orangnya di situ gitu. Ini karena ada akunnya aja, seolah-olah aku pro, padahal enggak gitu. Ya aku bisa maklumin sih posisinya si Herlin ini, suaminya nggak ikut campur, nggak ada sangkut pautnya, tapi dibawa-bawa dikata-katain. Wajar kalau istrinya itu marah, nggak apa-apa ya, memang mungkin itu pembelaannya gitu. Wajar banget kalau istrinya belain suaminya gitu. Santai guys. Kau itu ya, kita buktikan nih ya kan siapa yang laki. Pokoknya banyak ya. Jadi kau tuh jangan sok-sok nyolot-nyolot, udah merasa udah paling betul kali ya kan. Coba ya. Jadi ya gitu aja lah ya. Pokoknya hari ini FYP TikTok itu ngatain laki kau semua.
Fix sih. Kalau misalnya tipe-tipe cowok-cowok kau yang sekarang itu kan fix sih. Dari kemarin tuh kau nyenggol suami aku terus, padahal suami aku tuh diem, nggak pernah bikin status, nggak pernah nyenggol kau, nggak pernah ngata-ngatain apapun tentang kau, tapi kau selalu nyenggol suami aku. Jangan-jangan kau suka sama suami aku. Gitu lagi Sharon bilang selalu gitu. Dari tantangan-tantangan sebelumnya itu juga bilang jangan-jangan suka sama suami aku gitu. Pokoknya ini banyak nih pilihannya ya. Pertama, aku tantang suami Nggak ada aku yang salah. dengan Istri cowok banggain kau, suami itu nggak ada yang tinju, salah. ya. Yang kedua, ya, suami Kak Sela dengan cowok kau kering tinju. Yang ketiga, Panda sama cowok kau kering tinju, ya. Tapi kalau asisten kau yang gorila bopeng tuh nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam ranah ini ya, soalnya dia tuh nggak cocok dan nggak pantas ya, nggak cocok ya, pokoknya cuma 3 itu aja. Pokoknya kalau untuk asisten kau yang bencong-bencong tuh nggak masuk ya, nggak masuk kriteria, nggak bisa ya, nggak bisa diterima, oke? Itu aja, coba kau pikirkan terus ya, cepat. Aduh, capek ya. Kalian bilang selalu kalau aku tuh yang mulai. Siapa yang mulai duluan, Yang mulai duluan tuh dia, ya, bukan aku yang mulai duluan. Makanya kalian kalian download dulu aplikasi TikTok ya. Dia tuh setiap pagi live, ya. Ya, setiap pagi dia tuh live setiap pagi, dan dia itu selalu membahasin laki aku, ya. Hafal banget Mbak jadwalnya sini kita live ya. Ya nih kita mah sesuai pertanyaan aman netizen aja apa yang dia tanya ya. Kalau mau bahas si Agus misal, ya nih kita bakal bahas si Agus. Kalau netizen minta bahas si Herlin atau SS, ya mungkin dia bakal jawab sesuai apa yang pengen dia jawab gitu. Ya kalau dia nggak mau jawab ya dia nggak akan jawab gitu. Nah tapi kalau misal kayak gitu, Sherlyn pun kalau nggak nanggapin pun Nikita mungkin akan diem ya. Tapi 2 hari ini kalau menurut aku Nikita adem tuh, Nikita reda, Nikita kayaknya nggak ada lagi bahas-bahas soal SS segala macam gitu ya. Nggak tahu kalau pas live ya, karena aku nggak nonton live-nya Nikita gitu. Jadi kalian itu mungkin nggak punya aplikasi TikTok kali ya, ya. Aku ini kalau disentil baru aku tuh maju, kalau nggak disentil aku nggak bakal maju, ya. Kayak kemarin itu, kenapa aku tuh bakalan emosi sekarang? Karena dia berani-beraninya mencemarkan nama suami aku. Dia posting di sosial media dia, terus dia kasih polling di situ. Coba kalian bayangin, coba kalian jadi aku ya. Di sini itu bukan aku yang mulai, tapi dia duluan yang mulai berperang ya. Oke, satu lagi ya, untuk para kurcaci yang kau tugaskan untuk ngejelek-ngejelekin aku di TikTok, mohon maaf ya, aku nggak ngeladenin kalian ya, soalnya kita nggak selevel ya, mohon maaf. Kalian itu posting aku dulu baru FYP di TikTok ya. Kalau nggak posting aku memang iya, kalau posting Kenza, si Herlin Kenza pada FYP guys. Cobain kali ya FYP nggak sih kira-kira? like kalian pun cuma 1. Waduh, kalau nggak posting dia yang like cuma 1 katanya. Jadi mohon maaf ya, silakan berkoar-koar di TikTok ya kan. Kau menyuruh semua kurcaci kau di TikTok itu ya kan, sampah-sampah. Mohon maaf, aku tuh nggak ngeladenin ya, soalnya kita beda ya, beda. Yang aku ladenin cuman tuh ininya ya, guru dari segala guru. Jadi nganggap nih kita guru gitu. Ya, langsung ke narasumber. Jadi aku tidak meladeni kurcacinya. Bye. Ya, endingnya ya jualan, apalagi. Yang nonton hampir 1 juta kemarin. Story-storynya dia posting sendiri tuh. Penontonnya ada yang 800.000. Nah, cocok nih buat jualan kayak gini nih. Tenang, hak masing-masing. Mau dia jualan, mau dia berkomentar, ya sama aja kayak aku buat video ini ya. Hak masing-masing. Jadi yang dibilang katanya yang komentar di akun-akun dia ini adalah buzzer yang dibayar oleh Nikita Mirzani. Kira-kira pendapat buzzer itu seperti apa sih? Apakah kata-katanya template atau seperti apa? Penasaran dong pasti. Aku juga penasaran. Coba kita lihat nih postingan ini. Jadi postingan ini itu menjelaskan bahwa ketika itu posisinya Nikita sedang ada di Mekah ya, melakukan umroh bersama dengan keluarga Sheila Sogya sebelum huru hara ini terjadi, sebelum ada peristiwa agama segala macam gitu. Jadi
emang hubungan ini kita sama SS tuh baik banget ya gitu, sebelum akhirnya semua terbongkar dan sifat dari masing-masing atau keduanya ini akhirnya ketahuan ya, akhirnya publik bisa menilai gitu apakah itu gitu. Jadi di kita kalau memang berteman kan bisa kalian lihat sendiri dia loyal, setia gitu ya. Ya buktinya si SS nya dibelain loh produknya yang jelas-jelas diduga, bahkan Doktiv juga mereview seperti video yang aku upload 2 hari yang lalu itu, bahwa ya overclaim segala macam, tapi ini kita bela-belain untuk itu gitu. Di awal-awal huru hara apa itu, ketika ada penista agama yang diberangkatkan umroh gitu ya, ini kita kan mulai kesel tuh, kok bisa nih ada seorang waria diberangkatin umroh, siapa pelakunya, dari dia udah ketahuan brak. Ini kita masih slow, masih nggak percaya. Waktu itu dia melakukan live di hotel ketika dia ada di Thailand. Dia menyatakan, nih aku masih menghargai banget nih ya, aku masih inget banget pesen ibunya Kak Sel, bahkan kita juga sempat minta maaf. Mungkin nanti aku nggak tahu ya, nanti bakal aku cari ketemu apa nggak videonya. Jadi dia waktu live, bahkan kita menyampaikan waktu itu sempat minta maaf di live-nya itu kalau memang ini harus terjadi. Kata pesan dari ibunya SS ketika itu, jangan sampai berantem ya sama Kak Sel gitu. Ini kita masih ngerem loh itu, masih punya rem untuk itu, untuk tidak memperkeruh suasana ini. Tapi ketika itu Nikita kembali kesal ketika si Herlin ini berkuar-kuar terus nyenggol. Nyenggolnya apa sih? Ketika dia melakukan live jualan di TikTok, si Herlin bersama dengan adiknya kalau nggak salah atau siapa itu, ada 2 orang di sana, dia membahas Nikita sambil jualan gitu. Kenapa sih akhirnya gue ngomong begini? Karena banyak banget orang-orang tuh pada nuduh gue, lu belain Sela gara-gara dibayar ya. 1 perak pun saya tidak dibayar oleh Sela Saukia. Apalagi waktu saya bantuin skincare-nya dia yang overclaim, tidak dibayar sama sekali. Itu pure karena rasa pertemanan. Dan dia juga udah nangis waktu itu, bilangnya nggak bakalan jualan overclaim lagi, mau ditarik-tarikin semua skincare yang overclaim. Ternyata bohong. Ternyata dia masih jualan skincare overclaim. Ternyata dia bukan hanya skincare overclaim, ada merkurinya juga ada, hidrokinonnya juga ada gitu ya. Makanya gue mungkin waktu itu kayak nggak tahu ya, kalau dibilang buta mata gelap hati nggak tahu juga, tapi ya karena gue liat dia baik aja gitu aja sih. Untuk saat ini segitu dulu guys. Iya, sama adik-adiknya si Sela Saukia juga jangan bikin story begitu, nanti digoreng-goreng sama netizen gitu ya. Kan yang harusnya kalian nasehatin itu ya kakak kalian tuh, Sela Saukia gitu. Gue juga minta maaf sama ibunya Sela Saukia, karena waktu itu kan sempet ibunya bilang di Mekah kalau nggak salah, sambil meluk gue, jangan berantem sama Sela ya. Gue nggak pernah berantem sama dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah. Permasalahan ini Isa Zega sampai bisa umroh itu kan dari dia. Jadi harusnya keluarganya Sela Saukia ini ya nasihati nih yang namanya Sela Saukia. Dia kan ngerti agama ya, asalnya juga dari Aceh, sholatnya Masya Allah ya kan. Kok bisa berangkatin seorang waria menggunakan pakaian perempuan ya kan, masuk ke saf perempuan, apalagi dia ke masjid Kuba juga di saf perempuan, sholat di Madinah di saf perempuan. Kok bisa lo ngasih umroh ke waria? Sebetulnya nggak ada masalah kalau ngasih umroh ke waria, asal si warianya ini berangkat umrohnya dengan menggunakan pakaian laki-laki sesuai sama kodratnya gitu. Jadi adik-adiknya Sela Saukia juga nggak usah bikin story begitu gitu. Nanti kalau saya marah gimana? Itu kenapa nih kita ya semakin meng-up berita itu, karena dia pengen tahu tanpa bermaksud untuk menyudutkan si SS. Karena si SS sendiri pertama kali tidak mengakunya kepada Nikita, bilang bahwa aku nggak tahu soal itu ya gitu. Jadi kita tak cari tahu dong itu siapa kalau bukan KSS gitu, kalau bukan SS siapa gitu. Nih adiknya si SS nggak terima ya dengan pengakuan dan juga data atau juga informasi yang di-share ke publik oleh si Nikita itu gitu.
kalian gak usah nyalahin aku kenapa aku tuh bisa kayak gini ya, gak usah nyalahin aku tahu juga yang komen-komentar itu semuanya buzzer ya, karena semuanya pakai akun fake, nggak ada yang akun real di situ. Kan aku juga perhatiin ya, bukan aku nggak perhatiin. Apa sih yang disebut-sebut komentar buzzer itu? Yang katanya komentar buzzer itu menuliskan apa sih? Coba yang pertama, janda mahal nih bos, dari postur tubuh aja netizen tahu mahalan yang mana. Aduh, baca komentar ya Lin ya. Saya pernah dengar Nikmir ngomong saya masih mikir-mikir nyerang SS karena ibunya, kan? Baru aku omongin tadi. Coba ya nanti aku akan cariin ya, kalau misal ada aku cantumin nanti videonya ketika Nikita waktu itu live dan minta maaf ya. Ini nih ada saksi juga nih dari netizen nih. Ya, mikir-mikir nyerang SS karena ibunya pernah ngomong sama saya jangan berantem sama KSS ya Niki gitu mungkin maksudnya. Jangan berantemin SS ya Niki, berteman baik dengan SS ya. Makanya selalu tahan lisan untuk tidak nyerang SS dan bertanya langsung klarifikasi. Ya loh, Nikita itu enggak tiba-tiba dapat bukti terus langsung menyebarkan beritanya, enggak loh. Itu jelas banget kemarin itu Nikita masih tanya dulu, bahkan dia bilang juga sempat nelpon berempat ya. Nelpon tuh berempat biar ada saksi. Kalau nggak salah Dr. Oki, ada Mbak Sandi Purnamasari, ada SS, satu lagi siapa aku nggak tahu. 4 orang supaya ada saksi ketika itu gitu. Kalau misal teleponnya nanyain sendiri, misal Nikita langsung nanya ke Kak Sela bener kok ini bisa ada nama Kak SS Travel, maksudnya kok bisa ada nama SS Travel di situ? Ya kan nggak ada bukti gitu, cuma percakapan telepon. Cukup jelas. Nah, ketika kita mendapatkan pengakuan kalau KSS ini atau Sela Sokia ini tidak merasa memberangkatkan, ya kita makin gedek lagi dan makin bingung lagi, tentunya bakal melindungi SS ini untuk mencari siapa nih yang berusaha jelek-jelekin nama travel ya ke travelnya si SS. Tentunya kan seperti itu ya, pembelaan lagi yang dilakukan Nikita sebenarnya gitu. Nah, tapi yang didapat Nikita Mirzani bohong terus, akhirnya dia diserang-serang adiknya SS dan suaminya ya. Aku ngikutin banget kok gitu. Akhirnya Nikita Mirzani nggak diam dan balas gitu ya. Sampai sekarang Nikita itu saya rasa tetap hormat ke ibu SS, tapi namanya orang sedang emosi merasa dimanfaatkan keluar kata ibunya walau alam gitu ya. Tapi ya sudahlah Erwin, orang mikir sudah, orang Nikita juga sudah diam gitu ya, dia diam juga lah gitu. Jangan bilang Nikita pansos dengan kamu, nanti diketawain orang se-Indonesia. Saya nggak di pihak mana-mana, tapi menurut saya masih pagi loh. Nikmir kayaknya nggak mau lagi ngeladenin kamu, jadi ya wes lah, sudahlah, sabar kata gitu. Iya, jangan sampai nih huru hara yang terus dibentuk ini bakal menutupi kasus si penistaan agama ya. Jangan sampai lupa loh gitu. Awal mulanya kan karena itu, kenapa ada huru hara ini gitu ya. Karena ketahuan SS Travel memberangkatkan gitu loh. Itu sudah jelas gitu loh. Yang mulai kamu duluan. Yang dihijabin jangan palanya doang, mulutnya juga dong. Waduh. Kalau diserang ntar bilang banyak buzzer. Lo siapa dibazerin? Nantangin, giliran dijabarin kabur, keluar, giliran ditanggepin melempem. Mendingan lo diem. Urusan kakak lo biar mereka yang selesain. Ya sih, walaupun seorang adik nih ya pasti nggak terima kakaknya dijelek-jelekin, dikata-katain, itu wajar ya gitu. Lo pansos ya katanya gitu, nyadar nggak kalau fans lo banyak jadi haters lo sekarang? Lo yang pansos. Apa nih, Kelai sama Niki rame yang lihat terus promoin endorse. Niki mana ada begitu? Makin kesini makin kesana lo Len katanya. Baru aku omongin yang ini ya, rame yang lihat terus promoin endorse. Hak masing-masing ya, harus netral. Oke, next. Oke, kita tarik kesimpulan dari video tadi ya, sedikit dulu nih karena udah kepanjangan banget durasinya ini, kalau nggak salah udah berapa menit. Waduh, panjang guys. Jadi intinya jangan sampai ketika huru hara ini makin melebar, yang awalnya adalah kasus penistaan agama yang menurut Nikita nggak terima kenapa bisa diberangkatin segala macam, kemudian mendanai demo kemarin. Dia juga sudah mengakui memang 350 juta dikeluarkan untuk mendanai demo untuk menegakkan keadilan ini. Kalau nggak gitu siapa lagi yang mau
mengkeluarkan atau menyuarakan ini, walaupun beberapa ustadz juga sudah bersuara dengan adanya demo juga, tapi juga ternyata melempem karena memang katanya ya nggak tahu lah secara dokumen negara. Oh ya, ada juga nih dari postingan sebentar ada dari Yoloina, dari mana sih? Apa nih, tim SS nggak ada nih, tim SS nggak ada cita-cita selesaiin masalah penistaan agama yang selama ini didukung kah? Apakah memang sengaja melebarkan ini kemana-mana sebagai pengalihan gitu ya? Nah, kemudian ada juga nih pendapat Yoloina tentang ya memang secara negara atau dokumen negara si Syahrul itu ya memang tercatat sebagai laki-laki. Nah, tapi dari pengakuannya beberapa waktu lalu kok bisa sampai aktenya, akte kelahiran juga tertulis laki-laki, tertulis perempuan gitu. Yang harusnya kalau akte lahir ya terlahir sesuai dengan apa yang terjadi ketika itu ya, kondisi saat itu. Kalau laki-laki harusnya ditulis laki-laki. Kalau akte nih, maksudnya akte ya gitu, aku juga nggak paham sih lah, nanti takut salah ngomong disalahin lagi. Iya. Akte lahir kamu apa? Ya perempuan, Bunda. Perempuan? Iya. Yakin. Bentar. Akte lahir perempuan. Akte lahir itu bukannya harusnya itu sesuai dengan kondisi saat kita dilahirkan ya? Ini masuknya bisa ke pemalsuan dokumen juga nggak sih? Ini konteksnya saya bertanya ya, karena saya sebagai seorang ibu, saya pernah melahirkan, anak-anak saya punya akte lahir ya. Akte lahir ya sesuai yang dilahirkan, anak saya laki ya, saya akan mendapatkan akte lahir yang isinya anak saya laki-laki. Nah kalau misal Oke, itu sedikit update-annya. Jadi Syahrul menyatakan bahwa aktenya juga perempuan katanya dari lahir gitu. Ya intinya gitulah, pokoknya jangan sampai lengah dengan kasus penistaan agama ini yang memang ternyata laporannya juga sudah berjalan. Kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Jangan sampai huru hara ini berhasil menutupi, di luar dari penistaan agama itu berhasil menutupi kasus ini yang dari awalnya akar permasalahannya itu memang dari pemberangkatan si Syahrul Isasega ini kenapa jadi melebar kemana-mana gitu kan. Ada kekecewaan yang dialami oleh Nikita Mirzani, kemudian karena waktu itu sebenarnya SS diam, tapi adiknya ya sekali lagi, wah capek dia ngomong kayak gitu diulang-ulang, pokoknya intinya adiknya ketika itu ya pokoknya. Jadi si SS diam, tapi adiknya nyerang dari sisi sebelah sana. Nikita juga lagi slow. Mungkin kalau ketika itu KSS atau Sheila Sogeni diam, mungkin nggak akan berlanjut sampai seperti sekarang ini gitu, sampai melebar sampai seperti sekarang ini gitu ya. Mungkin kita akan ya memaafkan atau apalah gitu ya, we never know lah ya apa yang terjadi. Tapi intinya cukup disayangkan kalau sampai merembet kemana-mana ya gini lah, bingung juga sih ya antara ya emak-emak lagi berantem sih. Ada yang komen juga begitu ya, emang bener mama lagi berantem sih. Tapi intinya itu ya, pesannya itu aja sih. Apakah nanti kasus ini bisa berlanjut? Apakah masih bisa diselesaikan, bisa diperbaiki? Apakah keadilan itu masih ada segala macam gitu ya? Ya untuk SS dan kita mungkin kita udah mulai reda ya sudah lah ya gitu. Mungkin fokusnya sekarang sama si ini nih kasus penistaan agama ini gitu ya. Jadi cukup disayangkan kalau yang lain juga ikut nimbrung gitu. Yang nggak penting ada kucing, kemudian ada nanas, ada yang lain-lain gitu. Ya begitulah. Ini kita mah single katanya Solo. Ya enggak ya, jadi nggak ada ya buzzer ya. Ini bukan channel buzzer, ini bukan channel bayaran. Aku independen jalan sendiri gitu. Yang mau nonton, yang enggak gitu. Tapi makasih banyak ya udah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.